Baik, hari ini kita pertemuan keempat. Kita membahas pencabangan dan pengulangan proses. Kita menggunakan flowchart. Ini tujuannya pembelajaran dari hari ini. Berarti kita nanti memahami tentang proses pengulangan, yaitu for, baru while, do while, break, continue, go to, dan seterusnya. Tujuannya, nanti kita menggunakan flowchart juga ya. Jadi diharapkan mahasiswa jadi lebih paham tentang penggunaan flowchart. Yang pertama pernyataan for. For itu mengulang suatu proses merupakan tindakan yang banyak dijumpai pada pemrograman. Jadi misalnya kalau kita mau menginputkan, silahkan masukkan nama, silahkan masukkan NPM misalnya. Kalau dia cuma satu mahasiswa nggak masalah, sekali aja kan. Kameranya dimatikan, tadi saya bilang. Kameranya jadi kalau misalnya mahasiswanya 1000, kan pekerjaannya tidak berulang-ulang, ya kan, silakan masukkan nama, silakan masukkan NPM, tidak berulang-ulang. Makanya digunakanlah perulangan. Yang pertama dicontohkan for. Cara menuliskan for itu dibentuknya seperti ini. For, ungkapan pertama, ungkapan kedua, ungkapan ketiga, lalu pernyataannya. Kegunaan dari masing-masing disebutkan. Ungkapan pertama itu untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendalinya. Lalu yang ungkapan kedua tujuannya untuk keluar dari loopingnya. Ungkapan ketiga dipakai sebagai pengatur kenaikan nilai variabel pengendali. Bisa dia naik, bisa dia turun. Ketiga ungkapan dalam for harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Jadi nanti setiap ungkapan digunakan titik koma ya. Hal ini pernyataan bisa berupa pernyataan tunggal maupun jamak. Jika pernyataannya berbentuk jamak, maka pernyataan tersebut harus diletakkan di antara kurung kurawal buka dan di dalamnya lah pernyataan-pernyataannya lalu ditutup dengan kurung kurawal tutup. Hingga formatnya seperti ini. Nah, ungkapan pertama, ungkapan kedua, ungkapan ketiga, lalu pakai tanda kurung kurawal. Pernyataannya silahkan, apa yang akan dikerjakan, lalu ditutup. Contoh, kita menggunakan for, misalnya untuk menampilkan deretan angka, dari 20, 30, 40, 50, dan 100. Berarti, keperluan ini, for yang digunakan yaitu for bilangan sama dengan 20. Ini tadi ungkapan pertama untuk menyatakan nilai awal ya. Baru titik koma, bilangan lebih kecil sama dengan 100. Berarti nanti ini untuk keluar dari loop-nya, dari perulangannya. Kalau dia tidak lebih kecil sama dengan 100, dia akan berhenti. Lalu titik koma, bilangan plus sama dengan 10. Ini untuk perulangannya. Ya kan? Berarti nanti dari angka awalnya 20, berarti nanti ditambah-tambah 10, menjadi 20, 30, dan seterusnya. Print, %D, \n, bilangan. Diambil dari bilangan si awalnya. Oke. Berikutnya, ini untuk dalam bentuk diagram alir, flowchart-nya. Jadi, ini nih pemberian harga awalnya, bilangan sama dengan 20, baru ini decision-nya. Apakah bilangan lebih kecil sama dengan 100? Jika benar, nanti dicetak bilangannya. Berapapun bilangannya tadi. Kalau misalnya 20 ya dicetaklah 20. Baru bilangannya dilanjutkan sama dengan bilangan ditambah 10. Bertambah 10 lah di sini. Oke, balik lagi dia ke sini. Tapi jika bilangannya nanti tidak lagi lebih kecil sama dengan 100, maka kembalilah dia, keluarlah dia dari perulangan. Oke, contoh. Masukkan 20 bilangan pertama. Apakah bilangan ini berarti 20 ya? Apakah 20 lebih kecil sama dengan 100? Jawabannya iya, benar. Berarti dicetak 20. Sampai di sini bilangan itu
sama dengan 20 tambah 10. Berarti 30 sampai di sini. Dia kembali lagi. Apakah 30 lebih kecil sama dengan 100? Jawabannya benar. Berarti dicetak 30-nya. Cetak 30. Terus bilangan sama dengan, untuk bilangan yang sekarang berarti bilangannya yang 30 tadi ditambah 10. Sampai di sini sudah 40. Terus singkat kata, singkat cerita. Sekarang dia 100. 100 lebih kecil sama dengan 100. Jawabannya benar. Benar, dicetaklah 100-nya. Di sini berikutnya bilangan sama dengan 100 tambah 10. Berarti bilangannya sudah menjadi 110. Terus bilangan 110 lebih kecil sama dengan 100. Jawabannya tidak. Kan salah. Berarti keluarlah dari loopingnya. Berarti sampai di sini yang dicetak itu angkanya adalah 20, 30, 40 sampai 100. Itu dia untuk digambarkan pada flowchart-nya. Berikutnya, ini ada contoh nanti ya. Ini dipraktek nanti dicoba programnya. Ini contoh eksekusi praktek. Nah, pada contoh melibatkan pernyataan for di atas tadi menggunakan kenaikan. Bagaimana kalau kita sekarang penurunan? Dicontohkan di sini 60, 50, 40 sampai 10. Nah, nanti di dalam programnya di praktek nanti dicoba seperti ini. For bilangan sama dengan 60, titik koma bilangan lebih besar dari 10. Titik koma bilangan minus sama dengan 10. Berarti nanti dicetak ini 60 ya kan? Kan ditambah ini dikurang 10. Itu jadi 50, 40 dan seterusnya sampai nanti jika ketemu dia tidak lebih besar atau sama dengan 10 lagi, berarti 0 nanti. 0 lebih besar sama dengan 10, jawabannya tidak. Berhentilah dia. Kita keluar dari loopingnya. Oke, contoh eksekusinya. Nah, ini sama ya. Nah, ini dia dijelaskan di sini. Inisialnya, ini untuk inisialnya. Bisa juga for itu dipecah seperti ini ya. Dia menggunakan initial state atau memberikan harga nilai awal pada bilangan. Bilangan sama dengan 20. Baru di for-nya ini ada ungkapan-ungkapan kosong. Seperti ungkapan kosong, ini juga ungkapan kosong. Tapi jangan lupa titik komanya. Titik koma, ungkapan pertama, ini ungkapan kedua, ini ungkapan ketiga. Jadi ungkapan pertama dan ungkapan ketiganya kosong. Tapi yang berisi hanya ungkapan kedua. Yang fungsinya untuk keluar dari loopingnya. Oke, ini ungkapan pertama di luar ya, dari tubuh si for. Lalu ini pernyataannya. Tapi untuk perulangannya digunakan di sini. Dituliskan bilangan plus sama dengan 10. Jadi nanti ini hasilnya sama saja ya. Sama dengan yang tadi 20, 30, sampai dia 100. Oke, saya lanjut. Sesungguhnya ungkapan yang dipakai sebagai kondisi keluar dari loop juga bisa dihilangkan sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Suatu pernyataan mungkin timbul lalu bagaimana caranya kalau ingin keluar dari loop pada bentuk di atas jika di for-nya kosong. Caranya adalah dengan menggunakan perancangan yang dilakukan khusus untuk keluar dari loop. Bagaimana menangani hal dibahas nanti, ini dibahas lagi pada subbab berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Oke, selain for, untuk perulangan itu kita bisa menggunakan while. Ini dia yang pertama. Yang kedua namanya while. Pernyataan while, pengecekan terhadap loop dilakukan di bagian awalnya. Dia berbeda dengan for. For itu di belakang. For itu di belakang. Oke, while kondisinya dulu disampaikan. Lalu pernyataannya, dengan pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, ataupun kosong. Proses pengulangan terhadap pernyataan dijelaskan pada gambar berikut. Ini diagramnya. Contohkan, dia mengecek kondisinya dulu, kondisinya apa, atau decision-nya apa. Jika benar, baru nyatakan pernyataannya, kerjakan pernyataan. Kalau salah, dia langsung keluar dari loop-nya. Itu perbedaannya dari for tadi.
Kalau for tadi dia memberikan harga awal. Oke. Dengan melihat gambar di atas tadi, tampak bahwa ada kemungkinan pernyataan yang merupakan tubuh loop tidak dijalankan sama sekali, yaitu kalau hasil pengujian kondisi while pertama kali ternyata bernilai salah. Kalau dia salah, ya dia tidak melakukan statement-statementnya lagi. Ya. Contoh di sini pemakaian while misalnya untuk mengatur agar tombol yang ditekan itu hanya boleh dipakai adalah Y huruf besar, Y huruf kecil, T huruf besar, atau T huruf kecil. Contohkan di sini implementasinya. Nah, ini nanti di praktek. Nah, kita coba. Ya, coba saya jelaskan dari programnya di sini. Include studio main, char pilihan. Berarti pilihan itu karakter. Ya. Lalu integer sudah benar, ini memberikan harga nilai awal pada si sudah benar. Tipe datanya integer, nilainya 0. Lalu print pilihan nanti Y atau T. Ditampilkanlah ke layar pilihan Y atau T. While selama tidak sudah benar. Nah, ini agak apa ya? Ini tanda seru tidak ya? Artinya kan bukan selama sudah benar, tapi selama tidak sudah benar. Selama tidak sudah benar. Maksudnya tadi si sudah benar kan 0. Berarti selama tidak sudah benar, berarti selama si sudah benar ini isinya tidak 0 lagi. Itu maksudnya. Pilihan sama dengan get char, nanti diambil dari input dan si keyboard get char. Sudah benar sama dengan pilihan sama dengan Y. Kalau pilihannya benar-benar Y besar, atau ini tanda atau artinya pilihannya benar-benar Y kecil, atau pilihannya benar-benar T besar, atau pilihannya benar-benar T. Nah, ini diambil dari keyboard ya. Kalau di antara ini aja, berarti sudah benar itu isinya ini, maka berikutnya melakukan switch pilihan. Jadi dia men-switch pilihannya. Case ini kasusnya isinya Y. Case-nya isinya Y kecil. Maka tampilkan ke layar, pilihan Anda adalah Y. Break, berhenti, lalu case. Jika T besar, case T besar, case T kecil, nanti ditampilkan ke layar, pilihan Anda adalah T. Puts ini sama dengan arti dari print, ya, sama dengan arti print, tampilkan ke layar. Contoh eksekusinya dia di sini yang apa ya, yang kuncinya di sini. Jadi inisial terhadap variabel sudah benar, yang akan dijalankan pada kondisi while itu memberi nilai awal. Dari si 0 nilai si sudah benarnya. Dimaksudkan agar tubuh loop-nya itu bisa kita pakai yang ini. Nah, pilihan sama dengan get char, ini mengambil dari keyboard apapun yang kita inputkan dari keyboard, baru dia sudah benar itu jika di antara ini saja inputnya, yaitu Y besar atau Y kecil atau T besar atau T kecil. Ini nanti boleh dibaca ya, itu disampaikan berikutnya. Oke, ungkapan di atas mempunyai arti, bacalah sebuah karakter yang akan diberikan ke variabel char. Kemudian bandingkan apa karakter tersebut \n. Ungkapan menghasilkan nilai benar jika tombol yang ditekan bukan enter. Pada program, kalau tombol yang ditekan bukan enter, maka digunakan untuk menjumlah karakter. Jungkar plus plus. Berarti kalau jungkar pertama itu nanti misalnya kita bilang 0 ya, berarti nanti tambah-tambah 1. 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau karakternya nanti spasi, if char sama dengan ini petik 1, ini spasi, tanda petik, berarti jumlah spasinya yang bertambah. Ini untuk program berikutnya, untuk jungkar. Ini nanti kita coba di praktek, ya, jungkar. Ini menjumlahkan suatu karakter, misalnya nanti kita masukkan suatu kata, misalnya sama saya Joy misalnya, nanti dihitung berapa karakternya, berapa spasinya.
Nah, ini contoh untuk eksekusi di Jungkar. Misalnya dituliskan belajar bahasa C sangat menyenangkan. Dia nanti menghitung berapa karakternya, lalu berapa spasinya. Berikutnya yang ketiga itu menggunakan pernyataan do while. Pernyataan do while. Do while. Do dulu, baru pernyataan, baru kondisinya si while. Pada pernyataan do while, to loop berupa pernyataan. Dengan pernyataan bisa berupa pernyataan tunggal, bisa juga majemuk. Pada pernyataan do itu, pernyataan dijalankan melanjutkan kondisi uji. Seandainya bernilai benar, maka dijalankan lagi. Kemudian kondisi diperiksa kembali. Dan seterusnya. Sampai dia nanti tidak benar, baru keluar dari perulangannya. Atau dari loop-nya. Ini dia contoh untuk do while. Cek, lakukan dulu pernyataan. Ya, pernyataan. Kondisinya kalau sudah, dia mengecek kondisi apakah benar atau salah. Jika benar, ulang lagi. Lakukan pernyataannya. Jika salah, keluar dari loop-nya. Nanti dicontoh di praktek menuliskan ini. Kita mau menulis bahasa C berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Misalnya di sini dituliskan 10 kali. Pertama, sampaikan dulu I-nya itu sama dengan 0, baru do. Apa yang dikerjakan yaitu puts. Ini menampilkan layar bahasa C. I++, berarti bertambah-tambah nanti si I-nya. Yang pertama tadi 0, ya kan? Selama while-nya, selama while I-nya yang ini lebih kecil dari 10, ya dikerjakan ini. Dia berulang lagi. Tapi kalau nanti dia sudah kecil dari tidak lebih kecil dari 10 lagi, berhentilah dia. Saya contohkan 0. Berarti dia pada saat I-nya 0, dia menampilkan layar bahasa C. Sampai di sini kan I-nya sudah 2 ya. Sudah 1 ya kan. I++ yang tadi 0, berarti tambah 1. Jadi 1. 1 lebih kecil 10. Benar. Kerjakan lagi. Nah, tampilkan lagi bahasa C. Sampai dia nanti ke 9. Tampilkan juga. Tapi pada saat di sini 9 tambah 1 jadi 10. Ya, 10 lebih kecil dari 10. Tidak. Berarti dia selesai. Oke, saya lanjut. Ini kok yang si T sudah ya. T sudah dijelaskan. Berikutnya pernyataan break. Break sesungguhnya telah diperkenalkan pada switch tadi. Pernyataan ini berfungsi untuk keluar dari loop for, do, dan while. Sedangkan pada switch yaitu untuk menuju ke akhir, keluar dari struktur switch. Kalau pernyataan break dijalankan, maka eksekusi akan dilanjutkan ke pernyataan yang terletak sesudah akhir loop. Dicontohkan, for ada ungkapan kosong tadi ya, lalu if apa yang dikerjakan lalu break. Ya, ini break tadi sudah dicontohkan tadi di while for tadi. Break. Nah, ini dicontohkan pada program tamat, nanti dicoba di prakteknya ya. Print, char, car, print, ketik sembarang kalimat, print dan akhiri dengan enter. For ini ungkapan kosong, for berarti karakter sama dengan get char, if car sama dengan semua backslash n, itu maksudnya enter ya. Kalau dia nanti ketemu dengan enter baru break, lalu print, selesai. Ini untuk eksekusi enter. Ya, untuk pernyataan continue. Continue digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke iterasi atau proses berikutnya. Jadi continue ini artinya kita menggunakannya untuk skip gitu. Yang seharusnya misalnya perulangannya kita 1, 2, 3, 4, 5 misalnya mau kita tampilkan. Tapi ada yang mau kita skip. Misalnya angka 3. Berarti nanti tujuannya 1, 2, 4, 5. 3-nya nggak nampak. Maka kita gunakan continue. Ya, continue yang kita gunakan. While sebutkan kondisinya apa, do continue. Atau continue while-nya kondisinya apa.
Oke, ini contohnya. Misalnya ini mau menampilkan 7 sampai 25, kecuali 15. Include studio H, main, integer X, core X 7, titik koma X lebih kecil sama dengan 25, titik koma X plus sama dengan 2. Berarti dari sini, nanti yang ditampilkan itu adalah 7, ya kan? Tambah 2 kan? 7, 9, baru 11, 13, 15, 17, sampai dia 25. Tetapi di sini disebutkan if X sama dengan 15. Nanti kalau ketemu dengan X-nya itu benar-benar 15, continue. Berarti si 15 tidak ditampilkan. Oke, print persen 4D, X. Oke, ada apa namanya? 4 medannya 4 ya, 4 medan dengan format D, double. Jadi ditampilkanlah print nanti berikutnya backslash n, berarti dia enter. Jadi tampilkan 7, enter ke bawah, 9, enter ke bawah, 11, enter ke bawah, 13, enter ke bawah, 15 tidak lagi, karena di sini menggunakan continue. Berarti dari 13 langsung ke 17, enter ke bawah, 19, enter ke bawah, 21 enter ke bawah, 23 enter ke bawah, 25 selesai. 5 selesai, berhentilah dia. Oke, saya lanjut. Nah, ini contohnya ya. Ini penjelasan yang saya jelaskan tadi. Oke, loop. Loop di dalam loop. Ternyata loop bisa di dalam loop. Yaitu satu loop bisa tergantung loop yang lain. Maksudnya ada perulangan. Ternyata di dalam perulangan itu ada perulangan lagi. Loop terletak di dalam loop biasa disebut dengan loop di dalam loop atau nested loop. Salah satu contohnya misalnya pada permasalahan untuk membuat tabel perkalian. Nah, kita membuat tabel ini 1 sampai 8 ini kolomnya, lalu barisnya ini barisnya, ini kolomnya ya. Kolomnya. Implementasi dalam pemrograman selengkapnya sebagai berikut. Misalnya, include studio.h, define max, min, integer, baris, kolom. Hasil kalinya berapa? Ini kita integer, baris, kolom, hasil kalinya. Oke, for baris sama dengan 1, baris lebih kecil sama dengan max, titik, koma, baris plus plus. Yang artinya, ini untuk perulangan for ya, menggunakan for. Baris yang pertama adalah 1. Lalu barisnya lebih kecil sama dengan max. Max ini adalah 8, ya kan? Berarti dia nanti selama 8 boleh dilakukan for-nya. Tapi kalau dia sudah tidak 8 lagi, sudah tidak kecil lebih 8, berhentilah for-nya. Berikutnya nanti dia melakukan perulangan baris plus plus, berarti dari barisnya 1 jadi 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Di sini sampai 7 dia. Nggak boleh lewat dari 8. Begitu juga untuk si kolom. Oke, baru berikutnya hasil kali. Kita membuat satu kolom yang baru lagi untuk hasil kalinya, yaitu baris kali kolom. Berarti berapapun barisnya ini, dikali kolomnya. Dengan catatan baris pertama, berarti dikali kemana? Kita lihat programnya. Berarti baris kali kolom. Print %D hasil kali. Dia ditampilkan sebagai hasil kali. Lalu print, pindah baris. Berikutnya, bagian yang terletak dalam bingkai di depan dapat diperoleh melalui for baris sama dengan 1, baris lebih kecil dari max, titik koma, baris plus plus. Bagian yang terletak dari bingkainya ya di depan. Baru hasil kali ini dia. Nah, ini yang untuk penjelasan yang di atas ini ya. Penjelasan, tapi programnya hanya sampai sini saja. Saya lanjut. Ini dijelaskan untuk definisi, lalu mencetaknya, ini mencetak directnya bagaimana. Oke. Berikutnya pernyataan go to. Go to merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi. Pernyataan diawali dengan satu tabel, satu label. Label sendiri berupa suatu pengenal, identifier, yang diikuti dengan tanda
titik 2. Go to, mau pergi kemana? Itu maksudnya ya, go to. Misalnya pernyataan, sini pernyataan, lalu go to cetak. Berarti dia mau pergi ke cetak. Di mana cetaknya? Mengisyaratkan agar eksekusi dilanjutkan ke cetak. Misalnya di sini, if plus pencaca lebih kecil sama dengan 10. Go to cetak. Jadi dia melakukan tergantung apa ya? Tergantung dari si cetaknya ini. Dia mau melakukan apa? Penerapan GoTo biasanya dilakukan pada loop, di dalam loop. Nested loop dengan tujuan memudahkan, dia biar tidak berulang perintahnya, berarti dia pergi. Sebenarnya seperti function ya, nanti function kita belajar lagi. Contohnya berikutnya, menggunakan exit, itu keluar dari atau menghentikan eksekusi dari program kita. Exit. Boleh dicoba, ini misalnya include studio, me, char, print, wildcard, get char, sama dengan kalau diklik ketik X besar berarti exit lah dia. Nah, ini ada apa ya? Buat tugas ini saya stop aja rekamannya.